Yang kedua Pak, ini namanya cinta yang berjarak. Tidak apa-apa gitu ya, kalau memang ada satu hal yang tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian selalu berdekat dengan dia. Saya tadi kan cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Sepanjang hidup Ibrahim dan Ismail ketemu berapa kali Pak? 1, ketemu ketika dia meninggalkan. 2, ketemu ketika dia akan menyembelih. 3, ketemu ketika apa? Ketika kemudian dia meminta membangun Ka'bah bersama-sama. Yang keempat malah nggak ketemu, itu ya. Bagaimana cerita tentang ganti palang pintu, yaitu ganti istri. Dikunjungi Ibrahim, ketemunya istrinya Ismail. Mami kemana? Pekerja. Gimana keadaan kalian? Susah Pak, gini. Terus Ibrahimnya bilang, nanti kalau suami pulang bilang ya suruh ganti palang pintunya. Ternyata itu maknanya adalah ganti istri. Itu bapaknya datang lagi tanya sama istri anaknya ini, si menantu, bagaimana keadaan? Alhamdulillah kami kecukupan, Allah mencukupi segalanya dalam nikmat ini orang tua, macam-macam. Bagus itu ya. Maka Ibrahim berpesan nanti bilang ya sama suamimu pertahankan palang pintu yang ini jangan diganti. Itu artinya istrinya dipertahankan. Masya Allah, itu kan juga temunya terbatas sekali Pak. Ibrahim dan Ismail itu ketemunya sangat terbatas. Tapi apa yang harus dilakukan seorang bapak yang ketemunya dengan anak terbatas? 1, doa tidak boleh putus. 1, doanya tidak boleh putus. 2, apalagi tadi nyambungnya dengan kakek nenek. Kakek nenek ini sekutunya cucu Pak. Dari dulu lagu itu bunyinya begitu. Ada lagunya trek wek. Kalau yang paling bagah dan berwibawa kakekku, bapakku. Tapi kalau ngajak jalan-jalan, beliin mainan itu kakekku. Beda cara menyayanginya. Maka memang kelemahan dari kakek dan nenek dalam menyayangi, unsur mereka untuk memanjakan, unsur mereka untuk kemudian menuruti keinginan, unsur mereka untuk enggak tegaan sangat tinggi. Nah, bagaimana kemudian itu berjalan, tetapi ya kita nggak bisa maksain. Ibu itu jangan suka manjain, tugasnya nenek memang manjain nih. Kakek itu jangan suka apa-apa beliin, minta sedikit beliin. Itu memang tugasnya dia gitu. Sudah kecenderungan hatinya begitu, gimana? Nggak bisa itu diatur-atur. Maka yang bisa kita lakukan apa ya? Soal pendisiplinan ini kita juga bisa titipkan, tadi seperti titipkan sholat tolong diingatkan dan sebagainya. Tapi kita bisa bikin komitmen pribadi. Kakek dan nenek sebagai pengawas gitu ya, kakek dan nenek. Tapi jangan diketahui anak bahwa kakek dan nenek adalah pengawas yang nanti disuap gitu ya. Jadi tugasnya kakek dan nenek melaporkan. Ini kemarin sholatnya bolong sekian, ini kemarin sholatnya gak jalan sekian. Tapi ada kesepakatan dulu dengan mereka. Kamu sama kakek nenek yang baik, itu mereka sangat sayang sama kamu, tapi kamu harus disiplin. Kamu harus sayangi dirimu sendiri, sayangi untuk akhiratmu. Sholat harus terjaga, puasa harus terjaga, ini harus terjaga. Oke, gimana? Kalau nanti kamu melanggar, apa yang boleh bapak lakukan? Apa yang boleh ibu lakukan? Hukumannya apa untuk kamu? Ini bisa dibahas Pak. Bisa dibahas dengan anak kita. Jadi pendisiplinan itu tetap berjalan meskipun mereka tinggal bersama kakek dan neneknya. Selanjutnya, bagaimana kemudian kita bisa titip khusus kepada ustadzah di sekolah, ustadzah tolong saya ini terbatas sekali waktunya dengan anak. Bunya juga begitu gitu ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin dia akan lebih nyaman curhat sama ustadzah daripada pada kami, menyampaikan kepada ustadzah daripada pada kami, tolong dia diberi perhatian karena dia memang dengan begitu dia merasa nyaman dengan ustadzah bisa menyampaikan, tolong ustadzah feedback itu sampaikan, teruskan, forward ke kami apa yang harus kami lakukan, berikan saran untuk kami dan sebagainya. Jadi intens juga harus berhubungan dengan ustadzahnya, jangan cuma ustadzah tolong didik, enggak. Tapi bagaimana kita intens berkomunikasi dengan mereka, apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan ustadzah semuanya bisa nyambung, itu Pak, gitu ya. Kemudian selebihnya tadi, bagaimana kemudian kita memberi perhatian kepada perkara-perkara yang bisa kita mohonkan kepada Allah dengan itu, agar Allah yang jaga anak-anak kita. Kalau kita tidak punya cukup waktu untuk anak-anak kita, konon salah satu tipsnya dari beberapa ulama adalah kamu perhatikan juga anak yatim. Kalau kamu nggak punya banyak waktu untuk anakmu didik orang gitu, anakmu kan kayak anak yatim, maka kamu perhatikan anak yatim yang lain. Perhatikan anak yatim yang lain, santuni anak yatim yang lain, berikan kemudian sedekah kepada anak yatim yang lain, maka Allah akan jaga anakmu. Dia tidak akan yatim karena Allah sebagai pelindungnya gitu. Demikian Pak. Allah a'lam bishawab.